Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel CV nomor 1. Jangan lupa untuk ditekan subscribe terlebih dahulu dan tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan sama video-video terbaru dari saya. Dan jika video ini bermanfaat, silakan diklik tombol share agar banyak kawan-kawan petani yang memahami dan mengetahui dan saling berkontribusi. Masih teringat saat panen semester kedua kemarin, bawang merah begitu bagus, begitu besar-besar, namun harganya dibanding sekarang sangat jauh. Untuk sekarang jika panen dengan umbi sebesar ini mungkin mendapat untung yang cukup lumayan. Namun sebagai petani kita harus tetap bersyukur. Kadang kita mendapat untung, kadang kita mendapat rugi. Yang penting kita tetap bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya minta maaf karena tidak bisa membalas komentar satu persatu, begitu banyak sekali komentar. Ada yang minta nomor WA, ada yang ingin dijelaskan trichoderma di mana belinya, ada juga yang meminta nomor WA atau juga yang minta penjelasan yang lainnya. Begitu banyak sekali komentar dan kontribusinya. Maaf sekali, saya kadang bisa membalas, kadang tidak. Untuk itu saya akan membuat grup WA untuk lebih mudahnya kita saling berkontribusi dan saling berinteraksi. Silahkan dilihat di deskripsi, di sana sudah saya kirimin link atau nomor WA saya. Begitu kalian masuk link tersebut, kalian akan masuk di grup pada tanaman bawang merah. Maaf sekali ya kawan-kawan petani. Baiklah, kali ini kita akan mencoba membahas tentang kesalahan dalam pemilihan bibit. Begitu banyak sekali. Kemarin saya upload tentang masalah kesalahan dalam bibit bawang merah. Ternyata banyak sekali kawan-kawan petani yang keliru dalam melakukan pembelian bibit bawang merah. Inilah akibatnya, perawatan sulit dan tumbuhnya tidak normal, mudah terserang oleh jamur. Banyak sekali kendalanya. Ini adalah salah satunya, bisa dilihat dalam video. Saya siang-siang langsung menuju ke teman saya. Ini bagaimana bang, kok tanaman bawang merah kok begini? Selain disebabkan oleh kelembapan tanah, tanaman bawang merah ini faktor dari yang terpenting adalah kesalahan dalam proses penanaman. Ini waktu tanam bibit kurang tua atau kurang berumur. Rata-rata jika bibit kurang berumur maka akan begini hasilnya. Pertumbuhan tidak normal, banyak yang mengalami terserang jamur. Sulit sekali untuk dikendalikan walaupun kita melakukannya dengan perawatan ekstra. Namun jika kondisi hujan begini maka akan sangat sulit sekali. Itulah resikonya, karena kemarin saya juga pernah mengalami dan saya sudah pernah berbagi di video-video sebelumnya. Mungkin kawan petani ini juga sama mengalami nasib seperti saya. Namun ini sebagai pelajaran, jangan diulangi lagi. Kali ini kita akan membagikan trik bagaimana caranya agar tidak ketipu. Kemarin sudah pernah saya upload agar tidak pernah ketipu, dan sekarang bagaimana triknya agar kita bisa membeli bibit bawang merah dengan murah dan kita tanam dengan harga yang murah. Cara yang pertama adalah saya melakukan pembelian bibit pada waktu Nganjuk atau kabupaten panen raya. Disitulah harga-harga tanaman bawang merah atau bawang merah sangat murah sekali, sehingga kita dapat membelinya dengan banyak. Biasanya saya membeli bibit bulan 9 sampai bulan 10, itu rata-rata bibit di bawah 15.000. Kemarin bulan 10 saya membeli bibit Thailand Manjung dan juga Boji Manjung. Kisaran harga antara 10.000 sampai 12.000 per kilonya. Itu berumur 1 sampai 2 bulan dan saya simpan sendiri untuk saya tanam di bulan 12. Alhamdulillah pada waktu bulan 12, pada waktu tanam, harga benih
bawang merah sudah melonjak cukup tinggi, yaitu kisaran 17.000 sampai 20.000 ke atas. Bisa dibayangkan kalau 12.000 menaik jadi 20.000 itu ada kisaran 8.000 kali. Kalau kita memiliki 8 kintal bibit, bisa dihitung selisihnya cukup jauh sekali. Untuk itu saya menggunakan trik seperti itu. Dan untuk semester keduanya bagaimana? Saya juga membeli pada bulan 10 atau bulan 11. Bulan 10 ya, bulan 10 masih dalam bulan 10. Harga masih sangat murah kalau untuk bu tanam bulan 2. Waktu itu saya membeli dengan harga yang kisaran masih 12.000 dan 13.000. Itu untuk saya pribadi menggunakan bibit Thailand Nganjuk ya. Mungkin bagi kawan-kawan petani yang menggunakan bauji di musim penghujan, silakan dibeli pada saat bulan 12. Harga masih cukup terjangkau antara 17 sampai 20.000 ke atas. Kenapa saya membeli bauji Manjung? Karena sebagian saya jual dan sebagian lagi saya gunakan untuk bibit. Jadi untuk gunakan bibit tersendiri saya menggunakan perawatan sendiri, tidak berlebihan dalam penggunaan pupuk terutama nitrogen. Jadi untuk pembuatan bibit sendiri kita harus melakukan perawatan tersendiri. Kita takaran pupuknya kita kurangi, terutama untuk nitrogen. Jika kita gunakan nitrogen yang cukup banyak, maka dalam proses penyimpanannya akan mudah busuk. Jadi kalau kawan-kawan petani menyimpan benih bawang merah dan banyak yang busuk, itu pertanda bahwa pemupukannya terlalu banyak menggunakan nitrogen. Jadi kita harus menguranginya. Dan selanjutnya untuk semester kedua saya menggunakan benih. Biasanya saya menggunakan rata-rata juga bauji, terutama bauji Manjung. Kenapa saya menggunakan benih bauji Manjung? Di samping anakannya sedikit, umbinya sangat besar-besar sekali, sehingga dalam perawatan cukup mudah. Kenapa anakan sedikit? Pada musim penghujan anakan sedikit juga menentukan efektivitas kelembapan. Jika anakan banyak, jarak terlalu rapat, maka kelembapan akan sangat mempengaruhi perkembangbiakan jamur. Jika anakan sedikit, rata-rata umbinya besar, dan jika anakan banyak, rata-rata umbinya sedikit. Itu adalah rumusnya. Dan bagaimana untuk semester ketiga? Untuk semester ketiga, pada waktu panen semester pertama, sebagian saya jual dan sebagian lagi saya simpan. Dan saya jemur, baru itu saya gantung di tempat atau di gudang milik rumah saya. Setelah 2 bulan, kita menunggu sampai siap tanam, kita tanam lagi di semester kedua. Dan waktu semester kedua sudah panen, pada waktu penyimpanan semester pertama sudah siap kita gunakan. Itu trik saya, sehingga pada waktu sekarang ini rata-rata benih mencapai 30 sampai 40.000 per kilo. Saya kuat tenang-tenang saja. Karena apa? Karena sudah saya prediksi harga akan semakin naik mulai bulan 10, 11, 12, 1, 2 bibit akan naik. Itu hasil dari pemantauan saya sendiri, pasti akan selalu naik seperti itu setiap tahunnya. Untuk menghindari itu saya selalu menggunakan trik seperti ini. Jadi walaupun harga mahal, bibit mahal, saya tetap bisa tanam bawang merah. Dan untungnya apa? Untungnya yang pertama, kita tahu betul bahwa bibit yang kita tanam itu benar-benar sudah berumur tua dan sudah siap tumbuh, sehingga perawatannya cukup enteng. Dan keuntungan yang kedua apa? Walaupun harga bibit naik, kita tetap masih bisa tanam bawang merah karena kita sudah mempunyai bibit di rumah dan kita sudah mempunyai stok bibit untuk kita tanam. Dan untungnya lagi kena apa? Rata-rata para petani mengeluh harga bibit mahal,
dan waktu panen harga turun. Untuk itu kita antisipasi itu, jika kita melakukan pembelian bibit dengan harga 15 sampai 17.000 dan waktu panen jika harga turun kisaran antara 12.000, kita masih tetap untung jika itu bawang merahnya kita tumbuh normal. Namun jika kita membeli dengan harga bibit 30.000 dan waktu panen harga 15.000, mungkin kita akan berpikir-pikir untuk menghitung labanya. Karena apa? Walaupun tanaman kita baik, tumbuh dengan baik, namun jika harga turun akan sangat mempengaruhi dari untung kita. Untuk itu saya membagikan pengalaman ini dan trik ini untuk bagi kawan-kawan petani agar kawan-kawan petani tetap untung dan tetap bisa bertanam bawang merah di musim apapun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.